Hai teman-teman, ini aku mau bagikan firman di 1 Raja-Raja ayat yang kelima. Adapun Adonia anak Hagai meninggikan dirinya dan berkata, aku hendak menjadi raja. Ia menyiapkan bagi dirinya kereta-kereta dan tentara berkuda, serta 50.000 orang yang berdiri di depannya. Ini adalah anak dari Absalom. Anak pertama dari cerita firman ini adalah anak pertama. Adonia berbuat seperti itu, padahal Adonia itu tidak diurapi menjadi seorang raja. Di ayat berikutnya, di 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-50. Karena takut kepada Salomo, saat itu adalah Salomo yang diangkat menjadi seorang raja. Adonia pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Lalu diberitahulah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, biarlah Raja Salomo terlebih dahulu bersumpah mengenai aku bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedangnya. Jawab Salomo, jika ia bersikap kesatria, tidak sehelai pun dari rambutnya akan jatuh ke bumi, tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, ia harus mati. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ia masuk dan sujud kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pulanglah ke rumahmu. Adonia ini orangnya ini sangat gagah, perawakannya itu sangat gagah. Ini tuh orang yang sangat tampan, gagah, teman-teman. Di sini aku diingatkan oleh firman ini, Tuhan seakan-akan berkata, saat kita adalah orang yang diurapi Tuhan seperti Salomo itu begitu bijaksana, teman-teman. Dia tidak marah, dia tidak berkata ini adalah tataku, ini adalah kekuasaanku, ini adalah milikku, kenapa kamu lancang, atau dia menghakimi gitu, teman-teman. Dia tidak melakukan sikap seperti itu, teman-teman. Jadi dari firman ini bisa diingatkan kepada kita bahwa kalau kita emang diurapi oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan kita dipercayakan banyak hal oleh Tuhan, sikap kita tuh harus mencerminkan pribadinya Kristus gitu, teman-teman. Seperti Salomo ini sangat begitu rendah hati, bahkan dia berkata pulanglah dengan begitu lembutnya, teman-teman. Tidak nunjukin kesombongan atau hal-hal yang menjadi satu karakter yang tidak baik, tidak seperti itu, teman-teman. Jadi bagi kita yang sudah diurapi oleh Tuhan dan sudah dipercayakan oleh Tuhan, terus hidup di dalam firman, terus taat, dan terus mengambil contoh-contoh di tokoh Alkitab seperti Salomo yang diurapi, dan dia juga begitu mengasihi orang yang tadinya mengaku-ngaku ini adalah tataku, tapi Salomo tidak marah, tidak kesal, dan tidak kecewa. Dengan lembut hati dia juga berkata pulanglah, tanpa memperhitungkan segala sesuatunya, teman-teman. Jadi saat kita di dalam Tuhan, kita harus ingat semua yang kita miliki itu dari Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, anugerah dari Tuhan telah membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. God bless, teman-teman. Makasih.